Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja dan puji syukur tetap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para ahlul bait beliau. Semoga dengan sholawat yang kita sampaikan mampu menjadikan wasilah bagi diri kita menjadi jalan untuk digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan seseorang, derajat seseorang itu akan sampai kepada derajat yang tinggi apabila mereka termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah, maka akan tumbuh cinta itu, akan tumbuh mahabbah itu ke dalam setiap akhlak, budi pekerti dan perbuatan seseorang tersebut yang merupakan cerminan daripada bentuk daripada wujud daripada cinta itu sendiri. Namun cinta itu tidak bisa kita raih dengan sebuah daya dan upaya kita atau perjuangan kita. Namun cinta itu semata-mata karena anugerah daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang terbangun dari sebuah wahyu, cinta yang tumbuh dari sebuah syafaat, itulah cinta yang sebenarnya yang didapatkan oleh hamba-hambanya Allah yang selalu memohon kepada Allah agar diberikan cahaya cinta di dalam hatinya. Jadi cinta sebuah anugerah, cinta sebuah wahyu, cinta sebuah syafaat atau mendapatkan cahaya daripada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku sekalian, saudara-saudaraku Syirul Asro dimanapun berada, juga saudara-saudaraku seperjalanan dimanapun berada. Khusus malam kali ini kita membahas tentang menjadikan hati kita sebagai Baitullah. Ya. Karena dengan hatinya seorang mukmin yang di dalamnya adalah dipenuhi keindahan Allah, keindahan daripada cahaya-cahaya Allah, keindahan daripada sifat-sifat Allah, barulah hati tersebut dikatakan mukmin. Jadi kalau Islam itu berbentuk umum, jadi siapapun yang mereka menjalankan syariat, ya, syarat dan rukun, hukum-hukum di dalam syariat, maka orang tersebut dikatakan Islam. Namun untuk menjadi mukmin berbeda lagi. Mukmin itu ukurannya adalah apabila di dalam hati seseorang sudah menjadikan hatinya sebagai rumah daripada Tuhannya.
seperti sabda Rasulullah bahwa di dalam hati seorang mukmin adalah rumah Allah. Tidak muat aku ke dalam alam semesta, ke dalam gunung-gunung, di dalam sungai-sungai, tetapi aku hanya muat di dalam hatinya seorang yang mukmin. Jadi jelas ukurannya seseorang dikatakan mukmin apabila di dalam hatinya itu ada Allah di dalamnya. Nah, banyak orang yang tidak memahami dan bahkan belum memahami bagaimana tentang hati seseorang yang di dalamnya merupakan Baitullah atau istana atau arsy-nya Allah atau singgasananya Allah. Apakah hati yang selalu mengingat Allah dengan sebutan-sebutan? Jadi zikir, hati yang berzikir menyebut nama Allah. Ya. Diam-diam hatinya berzikir, tapi masih ada hurufnya. Ya. Diam-diam hatinya mengingat Allah, tetapi masih menyebut sifatnya. Diam-diam di dalam hatinya masih menyebut Allah, Allah, atau ya Rahman, atau ya Rahim. Ya. Tidak hanya sekedar itu. Apabila hati seseorang menyebut asma atau sifat, mengagungkan Allah dengan cara menyebut nama atau mengingat nama atau mengingat sifat, masih dalam bentuk suara, masih dalam bentuk sebutan, walaupun tidak terucap dengan lisan, di dalam hatinya menyebut Allah, Allah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan lain sebagainya. Itu adalah permulaan. Ya. Istilahnya itu bukan itu. Ya. Untuk menyadarkan hati memang kita harus mengisi hati dengan sebutan-sebutan daripada selain Allah. Untuk menyadarkan hati memang kita membutuhkan sesuatu, jangan sampai ada sesuatu yang lain di dalam hati kita selain Allah, walaupun itu hanya sekedar sebutan. Tetapi itu sebenarnya bukan perhentian dan itu bukan tujuan, terus saja berjalan. Ya, mengingat di dalam hati adalah lapisan awal agar yang kita ingat di dalam hati itu hidup, timbul sebuah rasa, sehingga kalau sudah menjadi rasa di dalam hati, menjadi cahaya Allah itu di dalam hati, maka hilanglah sebutan. Seperti lampu ini. Lampu ini kalau belum ada lampunya kita bilang hidupkan lampu, atau kita bilang pasanglah lampu. Kalau masih gelap, hati itu masih gelap, atau ruangan ini masih gelap, ya, maka bahasa kita menggunakan hidupkan lampu, nyalakan lampu, atau pasanglah lampu. Nah, setelah lampu menyala, jret, ya, masuk lampu menyala itu jret apa? Biar gitu ya, apa cerot, alam, masuk lampu nyala langsung cerot, bukan cerot ya, lap. Nah, apabila lampu sudah menyala, maka sebutan lampu itu sendiri hilang. Nama tadi hilang, sebutan tadi hilang. Yang ada hanya cahaya. Yang di dalamnya apa? Cahaya itu tanpa pengakuan, tanpa sebutan. Hanya kita bisa rasakan, kita saksikan bahwa ini terang. Bisa kita rasakan, kita saksikan bahwa ini menyala, sehingga kita menikmati cahayanya, bukan menikmati namanya dan bukan menikmati sebutannya. Kita menikmati cahaya, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu. Apabila hati seseorang
Di dalam hatinya sudah ada cahaya Allah, maka hatinya menjadi terang. Terang itu pun juga tidak bisa kita jelaskan terus, apalagi kita sebut terang, hatiku bening, tidak. Hatiku cerah, hatiku ceria. Nah, apabila hati seseorang sudah bercahaya dengan cahaya Allah, maka ibarat lampu yang di dalamnya itu sudah nyala, maka tabung daripada lampu, bola lampu itu akan menyinar, mengeluarkan cahaya, sehingga muka daripada seorang tersebut menjadi bercahaya itu nggak terus jadi silau, mencilaukan, jadi glowing sekarang itu istilahnya. Bukan karena glowing jadi glowing, bukan. Tetapi kita melihat hati mukanya itu penuh dengan keceriaan. Bukan sebutan lagi. Itu banyak orang tuh hatinya masih Allah. Tapi Allahnya itu bukan mencerahkan hatinya, bukan mencerahkan mukanya. Menyebut Allah, tapi karena tertekan, nanti mukanya jadi mengkerut, manyo, tapi hatinya Allah, tapi mukanya manyo. Berarti dia masih menyebut nama, belum hatinya dipenuhi dengan cahaya. Jadi nama yang disebut itu tidak mampu menjadikan cahaya di dalam hatinya. Banyak hal yang harus kita pahami. Jadi hati yang bercahaya adalah dia akan membuat muka, raut muka, wajah itu menjadi cerah. Pandangannya menyejukkan dari siapapun yang dia pandang. Bicaranya menenangkan daripada siapapun yang mendengar. Sikapnya, ya kan, tindak tanduknya penuh dengan sopan santun, adab, mendahulukan orang lain, menghormati orang lain, menyayangi orang lain, sehingga dari dalam lisannya tidak ada satupun kata-kata yang kotor yang berakibat mengotori hatinya. Jadi mengingat Allah, zikir ya. Allah, subhanallah, la ilaha illallah, yang tidak terucap oleh lisan ditanam di dalam hati, itu adalah langkah awal, bukan tujuan. Tujuan selanjutnya adalah menuju cahaya. Cahaya di dalam hati kita. Mengapa cahaya di dalam hati kita? Hati kita supaya cerah, hati kita supaya tenang. Tenang itu tidak hanya tenang di dalam konteks kesadaran saja, tapi tenang di dalam setiap menghadapi semua masalah. Di dalam kegelapan, di dalam kesedihan, dia pun tenang. Di dalam kegelapan, di dalam kesedihan, dia pun tetap bercahaya. Itu tandanya apabila hati seseorang itu sudah diberikan cahaya oleh Allah, sebutan itu menjadi hilang, karena dia akan membias keluar dan berbentuk cahaya yang mencerahkan melalui senyuman, melalui pandangan, melalui sikap dan budi pekerti. Nah, setelah cahaya, barulah yang dinamakan rasa. Rasa sama cahaya itu lembutan rasa. Ada kalau cahaya itu membutuhkan waktu, membutuhkan ruang. Tapi kalau rasa itu tidak membutuhkan waktu dan tidak membutuhkan ruang. Ya. Kalau sudah tahu rasa dan dia sudah paham betul perjalanannya, dia tidak hanya paham dari membaca, tidak hanya paham daripada mengkaji kitab, tidak hanya paham dengan mendengar dan melihat, tetapi dia memang benar-benar diperjalankan perjalanan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti paham dengan hal ini. Kalau belum mengalami, nggak paham.
Karena pengalaman itulah kadang-kadang perjalanan rohani itu hanya diketahui setelah mengalami. Kalau belum mengalami nggak akan pernah mengetahui. Karena apa yang dialami itu tidak seperti yang didengar dan tidak seperti yang dilihat dan tidak seperti yang dipahami. Jadi kalau tidak berjalan rohaninya, tidak mengalami sendiri, ya, tidak akan pernah mengerti apa yang saya sampaikan tentang rasa dan cahaya, nur dan sir. Kalau cahaya itu ibaratnya senter kita dari sini, dari Indonesia mau nyenter ke Mekah Al-Mukarramah, itu membutuhkan waktu beberapa detik baru sampai cahaya itu ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi apabila seseorang itu menggunakan sir, tidak butuh waktu. Karena sir atau rasa itu tadi tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Oke, makanya orang-orang makrifat itu kalau sudah sampai kepada sir, dia benar-benar menyaksikan antara alam dunia dan alam akhirat itu satu kesatuan yang utuh. Tidak ada jarak. Nah, seseorang apabila berjalan daripada dunia ke akhirat itu membutuhkan ruang, membutuhkan waktu. Dibutuhkanlah alam barzah, dibutuhkan alam padang mahsyar, dibutuhkan syiratal mustaqim. Karena orang itu berjalan dengan cahaya. Gitu. Berjalan dengan cahaya, berjalan dengan falak, ruang dan waktu. Tapi apabila dia berjalan dengan rasa, maka tidak adalah itu pada mahsyar, tidak adalah itu alam kubur atau alam barzah. Tidak ada itu bukan berarti tidak ada, gitu. Kalau sampai berjalan menggunakan cahaya, maka sampai akan melalui alam barzah, alam padang mahsyar, shiratal mustaqim, baru surga dan neraka, mizan dan lain sebagainya. Itu berapa puluh tahun, berapa ribu tahun perjalanan. Tapi kalau kita menggunakan sir yang notabene tidak ada ruang dan tidak ada waktu, maka alam barzah, padang mahsyar itu tidak ada. Itu bukan berarti tidak ada. Gitu, gimana sih ini jelasinnya? Ada tapi tidak gimana, dirangkum gitu loh. Ada tapi dirangkum. Jadi kalau jamaah Sirul Asrar itu yang baru maupun yang lama itu, kalau kita membahas tentang sir, saya sendiri langsung ajak praktek. Berarti saya nggak cerita sir itu begini gitu, enggak. Tapi saya ajak mereka itu merasakan, mempraktekkan. Bahkan kamu harus bisa berkomunikasi dengan ibu bapak kamu. Kamu lihat kondisi bapak kamu di alam barzah itu bagaimana, sehingga kamu mampu menolong mereka, memberikan mereka seteguk cahaya yang ada di dalam hatimu untuk diminum oleh orang tuamu. Kau harus mampu memberikan cahaya di dalam hatimu, cahaya Tuhanmu untuk diteguk oleh roh bapakmu, entah itu sudah sempurna ataupun itu belum sempurna. Sehingga ibu bapak kamu itu merasakan kesempurnaan di dalam hatimu, sehingga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Sirul Asrar itu nggak dongeng-dongeng, nggak cerita-cerita, tapi langsung merasakan. Tuh, kalau untuk saya kemana-mana itu ada yang senang saya kalau ditemani oleh jamaah itu. Jadi kalau ada yang harus diruqyah, harus disempurnakan, harus dibersihkan kotal-kotalnya, harus dibersihkan lohidiahnya sampai kepada ilahiyah, itu saya nggak megang, mereka yang megang. Tapi kalau keliling kota kadang-kadang sendiri itu capeknya minta ampun.
apalagi jamaah yang baru-baru yang notabene belajarnya itu belajar kanuragan dan lain sebagainya itu, aduh badan tuh kayak dipukulin orang satu kampung. Nah, apa itu sir? Apa itu sir? Jadi sir ini, waduh Allah yang begini, Allah yang begini, enggak. Sir itu bukan wewenang Allah. Sir itu bukan wewenang Allah. Kalau cahaya itu wewenang Allah, tapi kalau sir bukan wewenang Allah. Ini supaya paham. Kalau cahaya nur itu wewenang Allah, karena ada nurullah. Nur Muhammad dan Nurullah, wewenangnya Allah. Tapi kalau sir itu bukan wewenang daripada Allah. Terus wewenangnya siapa? Karena nur itu tidak ada sifat. Ya, kalau nur itu adalah sifat. Nur itu sifat, karakter daripada sebuah sifat. Nur itu sifat. Sifat cahaya itu bagaimana? Nur itu nama. Nur itu melambangkan af'al. Nah, itu wewenangnya Allah. Sifat, asma, af'al, sifat, sebutan dan perbuatan. Itu wewenangnya Allah. Nah, orang-orang yang hanya mengetahui tentang Allah, maka mereka hanya berhenti kepada nur. Ya, nur itu macam-macam. Ada nurhana, nuraini, ya kan? Nur hati, nur huda, nurullah, nur imran. Nah, jadi kalau orang itu hanya mengenal Allah dan bergelut kepada Allah terus, maka yang dipahami, yang didapatkan hanya nur. Nah, nur ini bisa macam-macam. Bisa nur hati, nurana, nur lela, dan nur-nur yang lainnya. Karena dialah yang meliputi semua nur. Jadi nur itu perlu ruang dan waktu, karena dia masih kebawa dengan sifat, sehingga membutuhkan ruang dan waktu karena dia terbawa oleh sebutan. Membutuhkan ruang dan waktu karena dia terbawa oleh perbuatan-perbuatan af'al. Sehingga ada ruang dan ada waktu. Adanya sifat karena ada ruang dan waktu. Kalau tidak ada ruang dan tidak ada waktu, tidak ada sifat. Adanya ruang dan adanya waktu, sehingga adanya sebutan. Kalau tidak ada ruang dan waktu, maka tidak ada itu sebutan. Adanya ruang dan waktu, terlahirlah sebuah perbuatan. Apabila tidak ada ruang dan waktu, maka tidak ada itu perbuatan. Ini wewenangnya Allah. Wewenangnya Allah. Karena ngaji itu yang terus saja, biar kita tuh terus ngaji itu, jangan itu. Wah, ketinggalan zaman. Update status bolak-balik, tapi hatimu, pengetahuanmu, perjalanan rohanimu nggak diupdate. Nyanyi sampai hancur, tergilas oleh ruang dan waktu. Ya, terus. Nah, sir ini, zaut ini yang dinamakan nurin ala nurin, rahasia di dalam rahasia, itu wewenangnya Muhammad. Sir itu wewenangnya Muhammad, bukan wewenang daripada Allah. Biar ngaji itu yang tak kasih dosis yang agak tinggi. Kalau stres biar stres sekalian. Kalau syirik biar syirik sekalian. Daripada setengah-setengah, mau mengislamkan bingung. Ngomongnya Islam tapi syirik. Mending syirik atau musyrik ya enak, besok diislamkan lagi. Mending kafir langsung bisa diislamkan. Tapi kalau ngomongnya muslim tapi kafir kan kacau. Jadi sir atau zaut ini wewenang daripada Muhammad. Ya, wewenang daripada Muhammad yang di dalamnya tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Melampaui semua sifat, melampaui semua nama, melampaui semua af'al.
dan sumber daripada sifat, sumber daripada nama, dan sumber daripada biar agak pusing ngaji tasawuf kok aku santai aja, ya kena saya tak bikin pusing sabar. Sekali-kali kerut gitu. Kalau udah begini kan ada dua pandangan, yang sesat saya apa sama yang dengar kan gitu. Yang sesat saya apa yang lihat kan gitu. Ngaji itu ya. Jadi sir itu, Saud itu urusannya dengan Muhammad. Yang ngurusi, yang memberikan sir Saud kepada seseorang itu Muhammad. Gitu. Nur Muhammad, bukan Allah. Allah itu menyatakan sifat daripada enggak. Allah itu menyatakan nama daripada cari sendiri ngaji. Allah itu menyatakan perbuatan daripada itu yang benar. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi Allah itu menyatakan sifatnya si nganu, gitu loh, enak. Af'al itu menyatakan, Allah itu menyatakan af'alnya si nganu. Cari ngaji kok. Hanya dengar dong Allah, ya mentak sampai butuh ruang dan waktu. Sedangkan hakikatnya manusia apabila dia mengenal dirinya, dia itu berada di dalam alam barzakh. Dia berada di alam sidratil muntaha, dia berada di ars, dia berada di padang mahsyar. Sehingga tahu kalau dia di padang di mahsyar itu tahu di mana, di alam barzakh itu tahu orang tuanya lagi butuh minum, orang tuanya lagi butuh sholawat, orang mbah-mbahnya lagi butuh minum, butuh makan. Apa makanan dan minuman itu? Nur, sir, zauk yang diminum oleh beliau itu. Nur, kebeningan hatinya, anak cucunya itu. Yang sudah di dalam hatinya sudah berbentuk menjadi telaga Al-Kautsar. Yang di dalam hatinya keindahannya sudah menjadi istana yang begitu indah sehingga leluhurnya pun mampu berteduh di dalamnya. Sampai tidak ngerti kalau ngaji di FB ada apa yang saya bahas begini, bener apa ngaji di FB? Ngaji itu dijual kambingnya, dijual ayamnya, cari guru di rumahnya, belikan rokok atau belikan apa kan? Datang jangan dapatmu ya akhirnya isanya apa? Ngelutok, tidak dapat ininya, tidak terpenuhi batinnya. Nah itu basyir itu apa? Tajaliyahnya Muhammad apa itu? Keindahan daripada Muhammad akan muncul di dalam dirinya. Ar-Rahman, welas asih, cinta, lembut, salam, akan tulus. Dan sampai tidak mengerti hal itu, bukan cinta kasih yang seperti sampai rasakan, bukan. Itu kan cinta kasih sampean, itu cinta kasih produknya sampean. Itu cinta kasih dengan prasangkanya sampean. Itu cinta kasih perasaan kamu, itu cinta kasih produknya, tapi cinta kasih yang benar tadi, yang Muhammad itu muncul di dalam diri kita. Cinta kasih yang tidak ada sebab, tapi dia tangguh, tidak berubah oleh semua keadaan dan tidak terubah oleh keadaan apapun. Kamu belum pernah merasakan, tak bisa dijelasin. Bisa dijelasin. Karena kepingin tahu,
Ya, cari mursyidnya. Makanya di dalam kitab Muslimin Muslimat itu di Sunda, apabila seorang syariat belum bertorikoh maka syariatnya itu tidak sah, tidak sempurna. Apabila seorang itu bertorikoh, apabila seseorang itu bersyariat tanpa bertorikoh maka syariatnya tidak sah, tidak sempurna. Apabila seseorang itu bertorikoh, apabila tidak menemukan dan tidak dibimbing oleh seorang guru yang bisa membukakan Nur Muhammad, maka tidak sempurna torikohnya. Itu bukan mulut saya yang ngomong itu. Itu dasar, dan itu dibukakan rahasia-rahasia Allah itu. Tapi karena ketulian kita merasa sudah cukup, sehingga kita tidak mencari orang-orang yang mampu membukakan Nur Muhammad di dalam diri kita. Karena apabila seseorang tidak mengenal Muhammad, maka imannya tidak sempurna, ibadahnya tidak sempurna, karena dia tidak mengerti bahwa dia adalah hakikat daripada insan. Hakikat daripada insan. Kalau kita mengenal tentang hakikat Allah gampang, tapi hakikat insan kamu harus merasakan, kamu harus mengalami. Kitab kamu buka, kamu tulis sendiri dengan perjalanan-perjalanan kamu, dengan pertemuan-pertemuan kamu. Bukan ketemu membaca kitab, bukan ketemu dengan ini yang saya cari, saya baca, saya pahami, bukan itu. Jadi sesuatu yang kamu temukan di dalam dirimu, dan di saat kamu menemukan itu hatimu bergetar, baru-baru merintih, mulai kamu. Itu baru benar, kamu belum pernah kayak begitu. Belajar wudhu lagi lah, daripada ngomong syariat, ngomong ma'rifat. Belajar aja wudhu, belajar iqra lagi, alif fataka a, ba fataka ba, kaf kasroh ki, kaf domah ku. Ini itu aja. Kadang-kadang kalau pemahaman kita sudah di depan, tapi perjalanan rohani kita masih tertinggal di belakang. Tapi untuk kembali ke belakang, untuk memperjalankan rohaninya, sudah kalah dengan gengsinya, kalah dengan egonya. Akhirnya pintar gini doang, tapi perjalanannya adalah nol besar. Jadi marilah kita selalu upgrade, selalu mengkaca diri. Ya. Sudahkah saya bermakrifat? Sudahkah saya sampai kepada tahapan muraqabah? Sudahkah sampai tahapan mukasyafah? Ini harus kamu lalui. Berjalan rohani sekian tahun kok mukasyafah aja nggak paham dan tidak bertemu yang namanya mukasyafah. Basyirah tidak dibuka, basyirah qalbi tidak terbuka, basyirah syiri tidak terbuka. Berarti perjalanan kamu mandek. Harus jujur kepada diri sendiri, apa yang perlu dikaji, apa yang perlu dipelajari, apa yang terus dibangun di dalam diri kita. Jadi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, Baitul Had, jadikanlah hati kita adalah Baitullah, rumahnya Allah yang penuh dengan cahaya, penuh dengan Muhammad, kekasih-kekasih daripada Allah, sehingga keindahan kita itu muncul di dalam setiap aspek kehidupan yang kita lakukan, sehingga barulah kita dikatakan dia digolongkan termasuk di dalam golongan orang-orang yang mukmin. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.